Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Injil masuk Kerajaan Batu Lolong. Namun sebelum itu, saya mohon teman-teman semua bisa mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Sebelum agama Kristen masuk Kerajaan Batu Lolong, kepercayaan orang-orang dalam Kerajaan Batu Lolong lebih difokuskan pada penyembahan berhala, yakni kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana kayu atau batu yang dilukis oleh tangan mereka sendiri menjadi alah-alahan dan membangun mesbah-mesbah penyembahan untuk memberikan sesajian kepada arwah-arwah orang mati atau jin-jin. Setelah Raja Laukosi atau Raja Adat mati dibunuh oleh orang Kui, maka para orang tua-tua dari ketiga kampung, yakni Karipelai dari Kiraman, Mailani dari Siboboi, Laumakan dari Sidimana, bertemu untuk melakukan pertemuan di Kiraman untuk membicarakan penggantian Raja Laukosi. Dalam hasil pertemuan tersebut, mereka menyepakati memanggil Karimaleigapada yang sementara berada di timur-timur untuk menggantikan Raja Laukosi yang sudah mati. Atas kesepakatan bersama, maka sekitar tahun 1850-an, Karimaleigapada dipanggil dari tim-tim untuk menjadi Raja Kerajaan Batu Lolong. Dipanggil dari tim-tim untuk menjadi Kerajaan Batu Lolong di bawah penjajahan pemerintahan Portugis yang kepercayaannya adalah agama Katolik. Sedangkan kepercayaan masyarakat pada saat itu masih tetap kepercayaannya animisme dan dinamisme. Setelah Raja Karimaleigapada menjadi tua dan anaknya Kamus Aweng ditunjuk oleh raja menggantikan dia menjadi Raja Kerajaan Batu Lolong pada tahun 1890-an, masih di bawah penjajahan pemerintahan Portugis. Meski ketiga raja yang lain sudah di bawah pemerintahan Belanda, namun untuk Kerajaan Batu Lolong masih di bawah penjajahan pemerintahan Portugis dari timur-timur. Sejak itu, Raja Kolana, Raja Kui, dan Raja Batu Lolong bermusuhan sekitar tahun 1894. Ketiga raja diperdamaikan oleh Raja Alor, Nihanara Bukang Bahalolong di Kiraman secara resmi. Sejak itu, Kerajaan Batu Lolong di bawah kekuasaan pemerintahan Portugis. Setelah mereka diperdamaikan, Kerajaan Batu Lolong diserahkan ke tangan penjajahan pemerintahan Belanda sekitar tahun 1910-an. Datanglah seorang domini Belanda bernama Ben Heijsen dari Kalabahi mengunjungi Raja Kamus Aweng di Kiraman dan mengumpulkan semua rakyat termasuk keluarga raja di bawah sebuah rumah adat bernama Komerin Au di Terumbuk untuk dibaptis dengan cara percik. Sejak saat itu, Raja Kamus Aweng diganti namanya menjadi Kasper Karimalei, dan kakaknya bernama Aweng Kari diberi nama Henok Karimalei, serta kedua adiknya Puri Baka dan Beci masing-masing diberi nama Petrus Karimalei dan Manase Karimalei. Dan sejak saat itu, agama Kristen Protestan mulai dampak di Kiraman, khususnya dan Kerajaan Batu Lolong pada umumnya. Setelah seorang pendeta yang disebut sebagai guru besar untuk Indonesia bernama Lukas Hehanuswa ditempatkan di Maikam dan membuka sekolah pada tahun 1917. Sejak saat itu mereka selalu melakukan pelayanan dalam bentuk ibadah rumah tangga ke Kiraman, dan ibadah tersebut dilakukan di bawah rumah adat di Terombur.
Pada tahun 1918, sekolah-sekolah dipindahkan ke Klaisi Masape dan Pendeta Lukas Hehanova dipindahkan ke kota Kalabai dan diganti oleh Guru Mesak Giri dari Lerabai. Dipindahkan ke sekolah Klaisi Masape menggantikan Pendeta Lukas Hehanova pada tahun 1922. Sekolah Klaisi Masape dipindahkan ke Kiraman bersama Guru Mesak Giri dan melayani pekerjaan Tuhan di Kiraman. Sejak saat itu, datanglah guru-guru sekolah bergantian untuk melayani pekerjaan Tuhan. Setiap hari Minggu mereka beribadah dengan menggunakan gedung sekolah. Banyak orang yang berdatangan untuk beribadah di Kiraman, baik itu dari Siboboi, Bokman, Sidimana, Wongman, dan juga sebagian dari Kuneman. Berganti-ganti guru sekolah yang datang di Kiraman untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan pada tahun 1930-an ditempatkanlah Pendeta Petrus Baun di Kiraman untuk melayani selama 4 tahun dan kemudian diganti oleh Pendeta Poli. Setelah kepemimpinannya, Pendeta Poli diganti oleh Pendeta Lakusa, kemudian Pendeta Saina, Pendeta Nain Beli, serta Pendeta El Muata tahun 1943, dan Pendeta Pisdon di saat kedua hamba Tuhan Pendeta El Muata dan Pendeta Pisdon melayani di Kiraman Batulolong tahun 1944. Datanglah F. Lukas Langkola dari Makassar, bekerja sama dengan hamba Tuhan dari Kerajaan Batulolong dan melakukan kebaktian kebangunan rohani besar-besaran dari Klaisi dan terus beroperasi sampai di Mainan dengan tema sending, memberitakan Injil kebenaran. Mereka membongkar mezbah-mezbah penyembahan berhala, mengumpulkan segala ukiran-ukiran dan semua benda yang dianggap jimat dikumpulkan di kampung Tahui Kadeli bersama orang-orangnya. Kemudian F. Lukas Langkola membuka Alkitab dan orang-orang yang mempunyai benda-benda jimat masing-masing maju, menaruhkan tangan di atas Alkitab dan berjanji dengan bahasa daerah sebagai berikut. Lalapidong wiibata baita pidong beini haloli naha surasisa lahei doni halol hei. Artinya, berhala baik itu kayu maupun batu dan jimat-jimat yang kami pegang sekarang, kami berjanji untuk tidak mau mengikutinya atau mempercayainya lagi. Kami berkomitmen untuk percaya dan mengikuti hanya kepada surat Alkitab Allah. Penginjilan yang dilakukan oleh Bapak F. Lukas Langkola di Kerajaan Batulolong bernada sending, maka pelayanan dari Gereja Masihi Injil di Timur tidak mendukungnya. Namun beliau tetap semangat untuk terus melakukan terobosan-terobosan rohani. Saat beliau mengadakan KKR besar-besaran di desa Kuneman, justru gereja sending semakin berkembang dengan pesat di Kerajaan Batulolong. Kerajaan Kolana kemudian merambat sampai ke Langkuru dan Pido pada tahun 1943 sampai 1944. Sejak saat itu, gereja sending mulai merambat masuk ke kampung-kampung seperti Kuneman, Dalaman, Lampatai, Buloloman, dan Kalangmana. Gereja sending Kuneman berdiri tahun 1944. Pemimpinnya adalah F. L. Langkola dan dibantu oleh beberapa orang dari gereja sending Kalangmana, Korongpali, Buloloman, dan Wongan. Demikian sejarah Injil masuk Kerajaan Batulolong. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan Tuhan memberkati kita semua.